Jujur aja gue nggak terlalu suka banget nonton TV. Lu bisa beli motor satu lah, lumayan. Job pertama. Dulu pas gue lagi susah, gue pernah tidur itu nggak di kasur, itu di kursi. Nyokap gue ini Nasrani dan agamanya dia juga kuat. Puasa juga. Puasa yang nyediain makanan puasa. Nyokap gue, sahur nyokap gue, lebaran dia masak ketupat, rendang, dan lain-lain lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita behind the bike kali ini adalah hari yang spesial karena kedatangan artis ibu kota yang luar biasa, brother. Terima kasih Aditya Alkatiri. Halo semuanya, assalamualaikum. Luar biasa nih. Jadi kemarin ceritanya 10 dikit boleh, Dit? Boleh. Jadi kita abis acara Bikers Dakwah ya, Dit. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia kan mau Dit. Alhamdulillah ada waktunya. Boleh. Nanti boleh di-spill dikit nih. Kemarin kan Aditya Alkatiri ini baru habis perjalanan umroh. Alhamdulillah. Nanti boleh nggak di-spill ke teman-teman BND? Boleh dong. Halo, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Alkatiri. Mau tanya umur? Umur saya 29 tahun. Ya, oke. Kalau sekarang kesibukannya syuting sama paling lagi banyakin beribadah aja. Perjalanan untuk bisa menjadi seorang Aditya Alkatiri yang sekarang tuh gimana tuh, Dit, kalau boleh tahu? Oke, dulu sebenarnya dari masih kecil, SD, SMP, SMA nggak pernah punya pemikiran sama sekali bakalan terjun di kerjaan sebagai artis lah ya. Nggak pernah pemikiran karena dulu gue orangnya introvert banget dan pemalu, udah gitu nggak pedean juga. Lengkap lah tuh. Jadi kadang-kadang gue juga suka mikir sampai sekarang, kok gue bisa jadi kayak gini, gimana caranya gitu kan ya. Sebenarnya dulu gue dikenalin sama temen. Jadi gue punya temen kakak kelas dulu, dia temen nongkrong lah ya, dia kenalin gue sama temennya yang katanya artis waktu itu. Oh, berarti lo dulunya dikenalin. Ya kalau zaman dulu kan kayak kalau kita punya teman artis kan kayaknya hebat banget kan gitu kan. Ya udah gue datang main ke rumahnya, ketemu. Singkat cerita, temen gue itu yang katanya artis pinjem duit sama gue karena rantai motornya copot. Kan ekspektasi lo kalau artis itu ya banyak uang lah harusnya ya kan. Terus minjem duit, udah gitu minjem duitnya bukan uang besar, cuma 20.000. Gue jadi makin ini artis macam apa gitu kan. Itu tahun berapa tuh itu? Itu 2009 kayaknya deh, 2009. Ya udah akhirnya gue kasih pinjam uang, singkat cerita kita sering nongkrong. Nah terus gue minta balik dong duit yang dia pinjam kan, 20.000 kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah nanti gue balikin. Gue ingat banget tuh hari Jumat, tapi temenin gue anterin dia ke daerah Tebet ke tempat manajernya ngambil duit. Katanya nanti gue tambahin deh, gue bayar jadi 50.000 gitu. Ya udah akhirnya gue nganterin ke tempat manajernya, gue dikasih duit 50.000, jadi kan ditambahin tuh minjem cuma 20.000 kan. Nah abis itu manajernya nggak tahu kenapa kayak ngeliatin gue terus. Kayak ada auranya nih. Gue nggak ngerti lah tuh, ngeliatin gue terus. Tiba-tiba dia nanya kayak aktor favorit, artis favorit, suka film apa. Ya karena gue masih SMA kelas 2 waktu itu, dan gue jujur aja gue nggak terlalu suka banget nonton TV. Gue lebih suka nontonnya kartun gue. Jadi lu nggak tahu tuh? Nggak tahu. Gue cuma tahu oh ini artis yang muncul di TV gitu doang kan. Gue pasti tanya aktor favorit, gue bilang nggak ada. Artis favorit nggak ada, gue bilang gitu. Film favorit Tsubasa, gue bilang. Zaman itu Tsubasa. Kapten Tsubasa ya, Kapten Tsubasa. Gue lebih ke Kapten Tsubasa sama film Power Ranger dulu, Power Ranger gitu kan, Kamen Rider. Ya udah dia ketawa-tawa tuh manajer, dia bilang oh hebat, berarti kamu satu-satunya orang yang nggak suka sama nggak punya idola, dia bilang gitu kan. Berarti idolanya dari diri sendiri. Gue bilang gue nggak. Akhirnya singkat cerita gue direkrut masuk manajemen itu. Terus satu minggu kemudian ada photoshoot buat composite manager. Pas gue datang, gue mau pulang lagi. Karena lu nggak nyaman. Iya nggak nyaman, gue malu, nggak pede, dan gue lihat
member-membernya itu cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik. Gue berasa paling busuk sendiri waktu itu kan. Gue malu. Gue nggak ngerti kenapa tuh. Akhirnya udahlah, karena gue mikir kan dia di Tebet, gue dari Bekasi udah jauh-jauh, ya udahlah gue lakuin aja lah. Selesai photoshoot, abis itu dari photoshoot 2 minggu atau sebulan, gue dapet kerjaan langsung. Itu dulu iklan print ad Cornello, ya es krim Cornello, Katakan Cinta, yang dulu bintang utamanya Ran. Nah itu iklan print ad-nya gue tuh. Itu gue dapet pertama kali job, dapet honor, dan gue seneng. Berapa tuh honornya, Dit? Boleh di-spill gak, Dit? Lumayan lah, lumayan waktu itu bisa beli motor 1 lah, lumayan. Job pertama? Job pertama, job pertama lumayan. Itu juga gue nggak nyangka kan. Ya udah, habis itu dari situ baru gue casting. Casting, dan gue mikirnya bukannya gue bisa acting ya, atau gue penampilan gue oke, tapi lebih ke hoki kayaknya. Karena gue pertama kali casting langsung dapet, ya udah akhirnya jalan sinetron lancar, ya dapat uang pastinya, apa yang gue mau bisa gue beli. Akhirnya gue senang dan gue bisa, malah harusnya gue kuliah waktu itu, gue baru lulus SMA, gue fokus kerja lagi. Gue ngerasa kayak udahlah gue cari duit aja gitu, bisa bantu keluarga juga daripada kuliah kan. Ya udah akhirnya gue sampai sekarang. Tapi untuk fokus dengan job sekarang ini entertain itu, kepikiran nggak lo dari kecil bakal begini? Gue sama sekali nggak pernah. Gue mikirnya kayak, bahkan dulu gue masih kecil dari SMP sampai SMA, gue nggak pernah tahu gue mau kemana. Gue dari SD ditanya mau ke SMP mana, gue nggak tahu. SMP mau ke SMA mana, gue nggak tahu. Karena waktu itu kondisi keluarga gue lagi kacau balau tuh keuangannya. Jadi gue kayak bisa sekolah aja syukur alhamdulillah lah. Berarti nggak dari keluarga yang enggak. Gue pernah kok dulu pas gue lagi susah, gue pernah tidur itu nggak di kasur, itu di kursi. Jadi kursi kayak kayu gini, gue jadiin satu gini. Biar lo bisa tidur. Biar bisa nopang badan gue, tidur gue di kursi. Susah apa dia? Karena dulu gue sempet pas susah-susah itu gue tinggal di kontrakan petakan, bukan kontrakan rumah, kontrakan petakan ya, yang buka pintu satu ruangan, depannya lagi satu ruangan, belakangnya lagi satu ruangan, udah ada kamar mandi, udah ada dapur. Jadi kontrakan dipetak lagi. Iya, dan udah gitu satu kontrakan itu dibikin usaha menyokap gue, dia punya salon kecil-kecilan. Jadi gue tidur kalau salon itu udah tutup, dan di salon itu di paling depan, jadi di kursi-kursi gue tidurnya. Susah itu sih dulu sih. Ya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu gue nggak ngerasa susah sih. Gue santai aja. Kenapa lo bisa gitu? Berarti pengorbanan orang tua lo luar biasa pada saat itu. Boleh di-spill nggak? Mungkin karena gue dari masih kecil udah diajarin sama nyokap gue untuk hidup mandiri, untuk apa yang gue mau, lo tinggal bawa doa sama lo berusaha, pasti Tuhan akan ngasih jalan. Dan jadi selama, kalau gue cerita masa lalu gue bilang gue susah, tapi pada saat waktu itu gue ngerasain diri gue nggak susah. Mungkin karena orang tua lo berusaha untuk memberikan hidup yang layak banget ke enggak, karena diajarin mandiri, gue nggak dibiasain untuk minta barang. Jadi kayak dari kecil lo jadi gue nggak kayak ngerasa kayak gue pada saat itu, gue memang pasti teman gue ada yang lebih bagus lah, tapi gue nggak pernah bilang diri gue tuh orang susah dari dulu. Gue kayak biasa aja gitu, nggak, gue menikmati aja. Bahkan gue selama gue SMP, gue nggak tidur di kasur, kayak gue pernah tidur kalau nggak di kursi, di apa sih, bantalan tipis gitu loh, kapuk tipis. Itu gue tidur sama mak gue ya. Dan tidurnya nggak lurus, nyilang, karena kalau nggak dia bantalan tipis gitu loh, yang tipis kayak tikar tipis gitu. Sampai sesusah itu. Tapi gue anehnya gue nggak pernah ngerasain badan gue masuk angin, sakit, maksudnya dingin kena ubin kan, atau nggak kepanasan karena nggak pakai AC. Sakit badan nggak pernah gue. Mau nikmat aja sih, aman-aman aja. Udah diajarin mandiri, jadi lu gue ngerasa gue orang yang beruntung. Kenapa? Gue hidup di orang tua beda agama kan. Bokap gue kan Arab, dulu
tinggal di Semarang kita, Pak Haji. Nyokap gua ini Nasrani dan agamanya dia juga kuat gitu kan. Terus bokap gua meninggal, gua akhirnya tinggal sama nyokap gua, dibawa lagi ke Jakarta. Yang lucunya itu kan gua masih kecil kan. Keluarga gua yang pasti mayoritas Nasrani di keluarga dari nyokap gua kan, tidak pernah sama sekali mengajari gua tentang agamanya dia atau ngajak gua untuk masuk ke agamanya dia. Karena gua emang dari masih kecil gua udah masuk muslim kan, dari lahir gue muslim kan, dan justru nyokap gue lah yang ngajarin gue untuk ngaji, dilesin ngaji, diajarin caranya sholat, gue disuruh puasa, pokoknya apa yang diajaran kita muslim gue udah harus ngelakuin itu. Kalau gue nggak ngelakuin, gue dimarahin, bisa disabet gue dulu. Pakai gesper lagi sabet. Begitu toleransinya keluarga. Jadi support banget. Tapi ya mau nggak mau, jadi gue kayak gue senengnya kayak banyak acara gue tradisi. Jadi lebaran gue ngerayain lebaran, Natalan keluarga gue ada yang Natalan, terus kan keluarga gue juga ada yang Chinese juga kan. Jadi gue juga ada Imlek gitu ya. Jadi seru sih. Cuma toleransi jadi tinggi banget di keluarga gue dan nggak pernah saling sikut-sikut ya. Itu yang luar biasa toleransi. Ya makanya gue bilang gue tuh manusia yang beruntung lah. Jadi ngerasain keindahan agama lah gitu lah. Dan gue sempat dengar juga katanya sampai lo sholat aja, ada suara TV lo matiin ya? Iya, jadi gue kalau gue sholat dari dulu tuh sampai sekarang, kalau misalkan keluarga gue lagi nonton TV, pasti TV dimatiin. Karena gue nggak pernah nyuruh. Kalau misalkan lagi ngobrol, dia tahu gue lagi sholat, pasti berhenti. Terus kalau misalkan lagi azan, bahkan kita aja nih yang orang biasa, maksudnya kita muslim ya, kadang kita azan kita masih ngobrol kan. Kalau keluarga gue, nyokap gue malah enggak. Azan, lagi azan. Padahal bukan orang muslim. Puasa juga. Puasa yang nyediain makanan puasa, nyokap gue, sahur nyokap gue, lebaran dia masak ketupat, rendang, dan lain-lain. Lu sampai sekarang ini kan pasti kan nggak mulus-mulus aja. Iya. Naik turun apalagi entertain, banyak yang baru. Iya pasti. Dulu itu titik terendah lu apa gimana tuh dia? Oh iya, dulu gue udah ngalamin itu. Kayak ombak di laut ya. Nanti ombaknya tinggi, nanti tenang airnya tinggi lagi, udah naik turun lah. Jadi gue pertama karir itu udah dapat uangnya oke. Pada saat itu gue dibayar pertama kali gue syuting sinetron 600.000. Pertama kali tuh 600.000. Casting pertama kali gue dapat sinetron dibayar 600.000. Mungkin nggak terlalu besar. Tapi kalau pada saat itu besar, karena waktu gua syuting UMR kita masih 850.000. UMR itu UMR 600.000 sekali. Gua sehari 600.000 kan satu episode kan. Masya Allah. Jadi mulai muncul ada, kalau bahasa sekarang bilang star syndrome ya. Agak sombong gua. Sombong dalam arti ternyata yang selama ini gua lihat teman-teman gua keren berpenampilannya, kerja di bank atau dimanapun lah. Gajinya kan pasti nggak mungkin UMR, pasti lebih tinggi dari UMR kan. Tapi kalau di total dalam omset sebulan penghasilan, gue jauh lebih daripada mereka. Mulai deh lo tuh kayak agak sombong dalam arti kayak gue nggak usah serapi lu, tapi gue penghasilan gue lebih gitu. Tapi bukan sombong yang aneh-aneh sih, cuma gue ngerasa diri gue waktu itu sombong memang. Kayak gitu sih. Tapi gue juga pernah tiba-tiba hilang dari entertain itu karena kesalahan gue sendiri. Gimana tuh? Bandel gue, gak salah anak cowok kan. Gue pernah nakal lah, pernah masuk ke zona yang seharusnya gue nggak ada di sana lah gitu, zona hitam lah. Cuma kembali lagi karena basicnya gue dari masih kecil sama keluarga gue selalu dibilang hidup tuh cari bahagia. Dan hati-hati, kebahagiaan sama kesenangan itu beda. Walaupun mungkin dibilang sama orang sama, lu bahagia juga senang, lu senang juga bahagia. Tapi berbeda kalau kata keluarga. Dia bilang kalau bahagia tuh katanya lebih besar daripada kesenangan, kan dia bilang gitu. Gue cuma ambil poin itu doang kan. Jadi selama gue akhirnya, maksudnya gue yang lagi nggak bagus itu, saat gue move on, ya gue move on dengan sendirinya. Karena gue ngerasa ini nggak hidup yang gue cari nih. Ini bukan kebahagiaan nih yang gue dapet, tapi kesenangan.
kalau seneng ya dibilang gue seneng banget. Pada saat itu gue seneng banget. Apa yang gue mau bisa gue lakuin semuanya, apapun gitu loh. Ya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Tapi gue ngerasa gue nggak bahagia. Karena ini bukan bukan dunia yang gue cari, dan ini yang sebenarnya banyak hal yang dilarang dari agama gue gitu kan. Berbentrokan banget gitu jadi. Iya, dan bukan agama gue dong, seluruh agama melarang itu kan. Akhirnya ya udah gue move on, gue udah hilang dari entertain, gue mulai lagi dari awal dengan diri gue yang baru lah gitu kan. Dan itu gue bandel tuh dari gue awal entertain, iya gue awal entertain umur 16 tahun. Oke. 16 tahun. Sebenarnya pas awal entertain gue udah mulai bandel tuh, karena udah punya duit kan. Iya. Sampai umur gue 22 tahun gue bandel. Okay. Jadi lumayan panjang dari 16 sampai 22. 2010-an berarti itu. Iya, dari 2011 berarti 2011 2010 lah gue udah bandel. Akhirnya memang biasanya gue sih memang laki yang lumayan bandel lah. Cuma dulu kan bandelnya cuma kayak berantem apa selesai. Gue nggak pernah bandel yang lain-lain gitu, berantem doang. Tapi karena di entertain jadi bandelnya banyak hal lah. Nggak usah disebutin lah, pasti orang udah tahu lah. Pergaulan betul. Cuma karena ya itu, karena poinnya nyokap gue selalu bilang jangan jadi orang banyak, tapi jadilah orang yang terkecuali. Dia bilang gitu. Jadi gue selalu ingat itu, sama carilah kebahagiaan bukan kesenangan. Karena berbeda definisinya. Berbeda. Jadi kayak kalau gue selalu sempat tanya kenapa nggak boleh jadi orang banyak, malah jadi diri sendiri, jadilah terkecuali. Dia bilang jadi kalau misalnya saat orang lain melakukan itu semua, lu nggak perlu kayak gitu. Dia bilang gitu. Lu bisa jadi yang terkecuali, maksudnya lu jangan kayak mereka lah. Nanti kalau mereka masuk jurang, lu mau juga masuk jurang. Dia bilang gitu. Justru harus mengingatkan orang itu biar orang itu nggak masuk jurang. Dia bilang kayak gitu. Marah. Itu tengah malam kayak jam 2 pagi sama Allah. Marah-marah sama Allah. Gue marah-marah, gue maki-maki, gue suruh dia turun di depan gue, bikin gue percaya kalau lu tuh ada.